Ya, selamat pagi teman-teman yang ada di Zoom, selamat pagi teman-teman yang ada di TikTok, selamat datang di acara Empower Women Ministry ibadah pagi. Jadi ada ibadah sore juga, ibadah siang juga ya. Kapan Roh Kudus gerakkan dan saya sedang ready juga ya saudara ya. Tapi kalau pagi saya ingin teratur karena pagi itu menyenangkan sekali. Saya morning person ya. Jadi memang lebih cocok di pagi hari kalau saya lihat. Nah, baik saudara yang terkasih saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, dan judulnya firman Tuhan hari ini. Sebentar ya, saudara. Ya, firman Tuhan hari ini Miriam, the first prophetess. Ya, Miriam, the first prophetess. Siapakah dia? Kita akan baca nanti dari Keluaran. Sebelum saya sapa juga selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau, selamat pagi teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di Zoom, dan teman-teman yang setia di TikTok. Ya saudara, semua media sosial dan kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun ya saudara. Baik saudara, mohon maaf. Ini ya, selamat pagi. Baik, mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang saya percaya luar biasa akan banyak menutrisi kita semakin dewasa rohani. Baik, Bapa, saat ini kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadirat-Mu. Kami membuka hati kami. Kami mau hati kami seperti tanah yang subur yang siap Kau taburi dengan benih firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hanya kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Penuhi dengan karunia hikmat pengetahuan. Kuasa otoritas wibawa ilahi ada atas hamba. Berbicaralah Tuhan, memberi pengajaran ini sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus hamba berserah penuh. Tanpamu hamba tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa tetapi bersamamu hamba luar biasa dan biarlah semuanya untuk kemuliaan namamu is all about you dan juga setiap peserta setiap pendengar dimanapun, baik yang mendengar rekaman ini tidak ada yang mustahil Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Segala keakuhan, benteng-benteng keakuhan manusia, kuasa-kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Penuhi kami dengan hikmat-Mu Roh Kudus dan celikkan mata kami supaya kami mengerti, bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom, shalom teman-teman di seluruh Nusantara. Selamat pagi, selamat datang tepatnya tanggal 24 September. Saudara, saya mengingatkan waktu juga karena saya juga punya deadline 29 September, Saudara, supaya saya ingat ya, Saudara, dengan deadline saya. Oke, Saudara, saat ini saya memberi judul Miriam, the First Prophetess. Apa itu? Artinya kok bahasa Inggris sih? Ya, supaya kita masuk ke globalization ya, Saudara ya. Nanti saya juga kok bahasa Inggris, Saudara ya. Kalau mau versi Inggris mungkin siang, Saudara ya. Saya beri judul The First Prophetess karena ini berdasarkan Alkitab ya dialah nabiah pertama ya saudara. Kita bisa membaca kisahnya dari Keluaran 15 ayat 20 terutama ya dan juga dari Bilangan 12 aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Jadi di sini kita akan bicara tentang talenta, penyembahan, proses hati. Wow, siapa yang sedang diproses hatinya, kita terus diproses hatinya. Nggak ada yang, oh, saya sudah gembala, saya sudah pendeta, sudah selesai. Nggak ada. Justru dengan kamu berkata begitu, kamu yang perlu diproses ya. Karena proses sampai kita mati baru berhenti. Tidak ada mau gembala, mau dia sudah bertahun-tahun jadi pendeta, hatinya tetap diproses. Bedanya, proses tingkatnya sudah berbeda, levelnya sudah berbeda, saudara. Nah, saya suka mengeksegesis, saudara ya. Jadi kita baca dulu ya. Mungkin kita baca firmannya Keluaran 15, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 15. Nah, jangan sampai lupa lu di mana Keluaran yo. Karena terlalu sering pakai handphone ya. Keluaran 15 Anda bisa baca. Saya suka pakai Alkitab yang gini nggak banyak saingan, saudara ya. Keluaran 15 khususnya ayat 20 Anda bisa tanda-tandain dan saya minta kerendahan hati Anda, Anda bisa catat karena jangan catat Anda sudah menerima 70% ya saudara ya.
ayat 20 sampai 21 demikian firman Tuhan. Ya, lalu Miriam, Nabia itu. Nah, ini Alkitab yang berkata dia Nabia. Saudara perempuan Harun, saudara Musa juga, mengambil rebana di tangannya dan semua perempuan tampil mengikutinya. Jadi dia sangat berkarisma, saudara, mempengaruhi banyak perempuan. Dia seorang pemimpin. Dia menari, semua ikut menari, serta menari-nari, ya. Dia memukul rebana, dia menari. Miriam bernyanyi memimpin mereka. Menyanyilah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, gitu ya sekarang. Sebab ia luhur dan jaya. Dia memuji Tuhan, saudara. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Kuda dan penunggangnya dicampakkan ke dalam laut. Dan bila kita membaca dari Bilangan 12, saudara, mungkin saudara bisa buka. Ini kisah Miriam yang dipaparkan di Alkitab. Cukup panjang ayatnya. Ini bisa jadi bacaan bagi kita di rumah, saudara, supaya, tapi saya ambil poin-poinnya saja. Ini dosa Miriam dan Harun. Jadi Miriam dan Harun mencela Musa tentang perempuan Kus yang diambilnya. Hati-hati mengatai hamba Tuhan, ya, terutama ini nih orang-orang nih. Hati-hati, pokoknya saudara, saya melihat ada orang yang berani sekali. Teman saya, saudara ya, saya kalau dia dengar ya semoga dia bertobat ya, saudara. Susah juga ngomong kayak gini, saudara ya. Asik hamba Tuhan aja yang dibahasnya. Padahal yang dia bahas dia juga nggak kenal dia, saudara ya. Semua dia omongin ya, saudara ya. Mungkin karena hamba Tuhannya kaya, hamba Tuhannya terkenal. Dia bilang soal perpuluhan, soal uang. Saudara, kalau Anda nggak mau bayar perpuluhan, ya sudah. Tidak usah dibayar, saudara. Tapi jangan katain hamba Tuhan, ya. Kecuali dia minta uang saudara. Dan kecuali Anda bayar perpuluhan tapi Anda nggak pernah diperhatikan, nggak pernah diiniin, cuman ditagih-tagih gitu ya saudara. Kayak menuntut gitu. Nah, memang banyak hamba Tuhan jadi batu sandungan. Saya juga kenal banyak hamba Tuhan mata duitan saudara ya. Dia cuman mau uang kita, dia nggak pernah ngayomi kita ya. Dia cuman aji mumpung, dia tahu kita nggak bertumbuh, diem aja gitu ya. Dia cuman amankan posisi. Orang-orang yang cari aman begini sebenarnya dia tidak akan pernah aman, saudara ya. Saudara, kalau yang benar bela. Tapi satu hal, jangan ngata-ngatain hamba Tuhan. Nah, ini saya ngata-ngatain hamba Tuhan juga jadinya. Bukan ya, saudara. Ini teguran ya. Jadi, kalau Anda tidak suka, ya nggak usah lah ya. Kita kan nggak bisa membuktikan orang dia itu kaya karena perpuluhan atau tidak. Dia memang banyak yang sudah kaya duluan. Jadi jangan salah paham juga. Hamba Tuhan kan banyak entrepreneur. Hamba Tuhan juga banyak pebisnis. Dia bukan hanya bicara tentang firman, tapi dia juga pebisnis. Saya seorang pebisnis, saudara. Saya bahkan dalam pelayanan, saya akan kembalikan semua amplop untuk rumah Tuhan. Karena bagi saya sudah secukup. Tapi bukan berarti saya menolak ya. Kalau gerejanya besar ya saya terima. Karena nanti juga subsidi silang. Tapi kalau gereja yang ya dia juga butuh dibantu, saya justru membantu saudara. Beri berkat rohani, beri berkat jasmani, saudara. Saya malah minyak aja saya bayar sendiri, saudara ya. Oh, katanya nggak ada suara. Oke, ini bagaimana? Ya, mohon maaf. Bagaimana suaranya sudah ada, saudara? Ya, selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya untuk 70S ya. Ya, saudara-saudara yang di YouTube, bagaimana suara saya kedengaran? Semoga semuanya aman ya. Saudara yang ada di Zoom, aman ya. Ya, Tuhan memberkati. Kita lanjut. Jadi tadi kita sudah membaca, saya selalu suka mengeksegesis, ya saudara, mengeksegesis ayat per ayat, saudara, karena ini penting, saudara ya. Kita akan eksegesis dari Keluaran 15 ayat 20 sampai 21 seperti yang saya baca tadi. Miriam saudara Harun, jadi ini juga saudara Musa. Jadi Musa paling kecil, Harun paling besar, Miriam tengah-tengah lah saudara ya. Jadi dia mengambil rebana. Nah, ini asal mula tarian tamborin, saudara. Saya penari tamborin. Waktu saya nari tamborin, saya diceritain asal usul kita nari tamborin, saudara ya. Jadi kalau gereja-gereja seperti non karismatik, non pentakosta mungkin jarang memakai tamborin, tapi Tuhan cinta. Tuhan cinta segala gereja, juga aliran di Indonesia dan dunia. Yang penting puji Tuhan dengan segenap hati.
Tuhan cinta segala cara memuji namanya. Yang penting ketulusan. Nah, gitu ya, saudara. Oke, ya terima kasih 730S ya. Bukan 30G, 30S gitu ya, saudara. Ya ini sambilan ada cat-cat. Nah, saya mohon maaf juga kalau cat mungkin saya tidak bisa baca semua. Kalau ada permohonan doa, saudara bisa letakkan di kolom DM. Kadang saudara saya minta dukungan doa, kadang saya diserang dalam pemberitaan firman Allah di media sosial bahkan dibatasi. Ya saudara, tapi saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kabarkanlah Injil, suka atau tidak suka, tepat atau tidak tepat waktunya, tapi dengan cara yang penuh hikmat tentunya, saudara ya. Dan Miriam menyanyikan nyanyian dengan bernyanyi bagi Tuhan. Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Kita bahas dulu ini. Saudara, identitas Miriam ini, dia disebut nabi perempuan sesuai dengan yang kita baca. Ibrani ya, dalam bahasa Ibrani Nebiah, gelar resmi seorang perempuan yang menerima pewahyuan dari Allah. Jadi memang Miriam menerima pewahyuan dari Allah, maka dia disebut nabi. Bila kita mentelaah, saya minum dulu tadi ya saudara. Bila kita mentelaah, Miriam adalah nabi perempuan pertama, bukan Deborah ya saudara ya. Dia pertama kali muncul dalam Alkitab. Dia yang pertama kali dikatakan nabi perempuan. Jadi Allah menjadikannya nabi perempuan pertama, saudara. Kalau jadi ada kuis Alkitab, siapa nabi perempuan pertama? Jawabannya Miriam. Jangan sampai Anda salah ya. Dia saudara Harun, tapi bukan Musa dikatakan. Karena saat itu Miriam lebih dikenal sebagai kakak Harun ketika Musa masih bayi. Oh, mohon maaf. Jadi setelah saya teliti, saudara, bukan Harun yang nomor satu, saudara, tapi Miriam ya, saudara ya. Saya yang nulis, saya yang lupa, saudara ya. Maaf. Jadi Harun yang, eh, jadi Musa ini kayak kebablasan mungkin kali ya. Agak jaraknya lebih lebih jauh dari Harun dan Miriam jaraknya. Jadi lebih jauh ya, saudara ya. Jadi ada kemungkinan saat itu Miriam lebih dikenal sebagai kakak Harun karena si Musa juga pernah tinggal di istana setelah dia disembunyikan dan dipelihara oleh putri Firaun. Jadi waktu masih bayi Musa, mereka sudah udah lumayan besar, sudah remaja. Makanya Miriam ini pengasuh dari Musa, pengasuh dari Harun ya, dia kakak yang paling besar. Ini menegaskan identitasnya di dalam konteks kepemimpinan rohani. Jadi memang baik Harun, baik Musa itu menghormati kakaknya ini, ya saudara. Nah, saudara, apa yang dipegang oleh Miriam Rebana. Nah, saya dulu penari tamborin. Inilah asal usul. Ada teng 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 teng, enak banget gitu ya. Rebana ya bisa dibawa lah kemana gereja itu kan Alkitabiah ya, saudara. Ini alat musik dan ibadah. Jadi inilah asal usul tarian tamborin itu, saudara. Rebana ya, Ibraninya tov. Ini alat perkusi, alat musik perkusi sering dipakai dalam perayaan, ibadah dan prosesi kemenangan. Kita bisa lihat lebih dalam. Jadi bukan hanya di sini, saudara, dipaparkan juga di 1 Samuel 18 ayat 6. Dan di Mazmur 68 ayat 26. Jadi perempuan ini punya peran penting memainkan dalam liturgi kemenangan. Sorak-sorak gitu ya, perempuan di sini Tuhan senang ketika kita ya terutama perempuan kan pinter ya. Kan nggak apa-apa juga sih laki-laki Daud juga. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Padahal Daud itu menari sambil hampir telanjang loh saudara. Karena itu jangan juga kita cepat kali judge orang. Sukacitanya beda, tapi banyak juga sih jadi batu sandungan ya saudara ya. Yang jelas itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Yang nggak damai mungkin hatinya yang lagi nggak damai gitu ya saudara ya. Kalau sama-sama kita semua nggak damai, mungkin there's something wrong dengan orang yang nari itu gitu ya saudara ya. Jadi menari, menyanyi, Tuhan senang. Dan Miriam memimpin umat dalam merespon karya Allah. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Ya saudara, menyanyilah buat Tuhan ketika kau bersuka cita. Ketika kau juga sedih, menyanyi. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Bila kita membahas dari dimensi historis kultural dalam budaya timur dekat kuno, ini nyanyian kemenangan biasanya dipimpin perempuan setelah peperangan. Jadi biasanya orang dulu setelah perang ada kalau misalnya menang, ye menang, ada tarian-tariannya, saudara ya. Ini
mengagungkan penyelamatan yang Tuhan lakukan. Jadi tarian bersama rebana ini ekspresi sukacita komunal. Miriam bukan sekedar penyanyi, saudara. Dia pemimpin ibadah kolektif bagi seluruh perempuan Israel. Jadi dari sini ada makna teologis yang dalam, ada karunia profetis yang memang Tuhan beri, dan ada seni yang dapat dipakai untuk menjadi sarana penyembahan. Saudara, Tuhan suka. Itu semua asalnya dari Tuhan, seni, musik, kreatif. Jadi jangan batasi, saudara ya. Tuhan memakai perempuan untuk memimpin ibadah umat. Inilah asal-usulnya perempuan memang harus boleh jadi pemimpin, saudara ya. Terutama dalam pujian memimpin ibadah umat, karena Miriam sudah jadi contoh ya pada zaman Musa, saudara. Dan ini menegaskan bahwa penyembahan adalah respon seluruh komunitas, bukan hanya pria. Nah, saudara, baik ekspresi tubuh atau tarian itu sah, saudara. Saya pernah dimarahin nari-nari, saudara. Saya cuma nari-nari gini, gak boleh, gak boleh. Roh Kudus itu tertib. Ini on juga gitu ya, saudara. Lalu nanti di kedai tua, ho, ho, sama Tuhan dia, ngantuk-ngantuk dia, sama Tuhan ngantuk-ngantuk dia, saudara. Ya, lalu menghakimi yang dia mau ekspresi ya. Kalau dia mau niat dia motivasi dia salah atau apapun itu urusan dia sama Tuhan. Kenapa kamu batas-batasin orang? Nah, gitu ya. Jadi, ekspresi tubuh itu tarian itu sah karena memang Alkitabiah, jangan menghakimi orang, Saudara ya, dalam menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Karena ini contoh yang dilakukan Miriam dan semua perempuan Israel memuji Tuhan, syukur kepada Allah, jaya dan lur. Dan. Daripada kau nari-nari untuk setan, nari-nari untuk manusia, menarilah untuk Tuhan. Dan kau yang tukang menghakimi karena kau bilang anti karismatik, apa salahnya orang karismatik rupanya nari? Apa? Hah? Kamu nari-nari nanti tak kultung memuji manusia lalu kau hakimi orang-orang yang menari untuk Tuhan. Itulah kamu. Berarti kamu nggak tahu Alkitab. Cuman taunya, heh, Roh Kudus itu tertib. Memang Roh Kudus itu tertib, betul itu, betul. Ya. Saya orang okumene ya. By the way, saya pendeta Presbyterian. Sistem liturgi, saudara. Saya saya tidak menghakimi karismatik banyak yang jadi batu sandungan dalam bahasa rohnya, saudara. Saya bisa rasakan karena saya punya karunia membedakan roh. Tapi saya nggak mau menghakimi orang. Tegur dia, jangan permalukan. Kalau dia memang membawa tidak damai sejahtera, tegur empat mata, saudara. Karena memang banyak yang jadi batu sandungan. Gila, tiba-tiba dia baru main game, lalu disuruh bawa daki, dibuat-buat, saudara. Itu banyak yang seperti itu ya. Ya bertobat kamu kalau kamu dengar di sini. Kamu pikir kalau kamu nggak, kamu udah langsung nampak rohani banget gitu? Nggak juga ya. Tapi saya nggak mengingkari bahasa roh. Saya juga bahasa roh kok, saudara. Ya, itu pasti beda yang sungguh-sungguh dengan yang ada. Saya itu bisa terasa kok, saudara ya. Nah, tapi nggak usah kita cepat menghakimi. Doakan dulu, doakan. Ya. Jangan diingkari, saudara. Itu banyak serangan-serangan. Kita harus bisa membedakan. Yang pasti dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Mendatangkan damai sejahtera. Aku nggak damai. Mungkin karena memang hatimu nggak damai. Penuh dendam, penuh iri, penuh dengki. Bukan yang salah dia. Dia bahasa roh. Semua yang damai. Cuman kamu nggak damai. Karena kamu iri sama dia. Itu juga bisa jadi. Ibu pendeta jangan marah-marah dong. Ya. Semuanya dasarnya adalah firman Tuhan, bukan tradisi. Firman Tuhan. Jadi tradisinya memang kami diam-diam saja. Sembahlah Tuhan. Memang begini kami dari nenek moyang kami. Sekarang otoritas Alkitab. Tunduk pada Alkitab, bukan pada tradisi. Lu mau menari, biarin. Kan kamu senang-senang. Nanti kamu nari, datang kangen, nari-nari kamu. Lalu band-band yang dunia nari-nari kamu. Lalu di gereja cuma tahu mau tidur ngantuk. Ya memang beginilah yang sah, yang diam-diam. Nggak ada juga. Kalau kamu mau nari-nari kamu, ya kan? Ya gitu, saudara. Ya ini ibu pendetanya jangan marah-marah dong. Iya, iya. Gak marah-marah kok saya. Cuman terlalu bersemangat ya. Semangat, semangat, semangat. Baik, saudara. Saya colokin dulu ini supaya tidak ada masalah dengan eh, iya. Ya, selamat pagi yang baru bergabung. Baik, saudara, dan Miriam menyanyikan nyanyian untuk mereka. Ya, bernyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini bukan ini buatan saya. Pasti yang dibuat Miriam lebih bagus lagi. Maafkan saya, maafkan. Karena ini saya belum susun nadanya. Ya, saudara, anggap saja itu hiburan pagi ini. Ya saudara, ini kutipan awal dari nyanyian Musa, Keluaran 15 ayat 1. Miriam menggemakan refrain utama, bernyanyilah bagi Tuhan. Saya ingat lagu Natal dulu waktu saya SMA. Bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, kalau ini
Mungkin nanti kita cari nadanya gimana waktu itu Miriam nyanyikannya. Bernyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Nah, mungkin seperti itu Saudara ya. Jadi fokus bukan pada kemenangan Israel melainkan pada kemuliaan Allah. Ia yang tinggi luhur. Gaogaah, bentuk ganda yang menekankan keagungan absolut Allah. Wow! Saudara, ada di sini yang perlu kita pelajari. Jadi ini lebih pengajaran lebih dalam. Simbol kuda. Di sini kenapa sih dipakai Miriam kata-kata simbol kuda dan penunggang? Jadi saya mengeksegesis ayat ini lebih dalam. Kuda dan penunggangnya ini melambangkan kekuatan militer di Mesir. Jadi dilemparkan ke laut itu simbol kekalahan total kuasa duniawi. Jadi kekuatan militer apapun, kuasa dunia apapun kalah terhadap kuasa Allah. Jadi Allah yang akan berperang untuk kita, saudara. Dimensi di sini Miriam memakai paralelisme puitis khas Ibrani, penyebutan ganda yang menegaskan kebesaran Tuhan, mengajarkan jemaat mengulang inti pujian sehingga tercipta liturgi responsif. Ini yang memimpin menyanyi, umat menjawab. Jadi di sini ada penyembahan sejati, teosentris, berpusat pada Allah, bukan antroposentris. Lagu rohani sejati lahir dari pengalaman nyata akan keselamatan Tuhan. Pujian memimpin jemaat mengingat karya Allah dan memperkuat iman mereka. Saudara, ada inti makna teologis keseluruhan. Bila kita membaca dari Keluaran 15 ayat 20. Ini panggilan profetis perempuan. Miriam adalah nabi perempuan pertama menegaskan bahwa Allah memberi peran penting bagi perempuan dalam kepemimpinan rohani, khususnya dalam ibadah. Ini dasarnya, dasar Alkitabiahnya, saudara. Jadi jangan banyak lagi kamu, biarkan perempuan mau menyanyi, mau menari. Ini kata Paulus. Ini pasti ini orang bodoh, nggak belajar dia tentang firman, saudara ya. Udah jelas-jelas yang memimpin pujian di sini Miriam, baik di Perjanjian Lama, baik yang di Perjanjian Baru juga ada. Priscilla, ada Lydia, dia masih aja on ada yang begini saudara di YouTube saudara saya tegur saudara dia bilang ih Tuhan dia nggak tahu mengeksegesis saudara ya ini orang teologi atau cuma nongol aja saudara gitu ya dia entah kemana aja udah banyak pendeta perempuan dia masih saja membatasi perempuan aneh kan perempuan hanya bisa ngajar sekolah minggu aduh, ini aduh mengerikan gitu dia aneh sekali jadi saudara nyanyian dan tarian ini menunjukkan penyembahan sebagai respon komunitas, bukan hanya individu. Ibadah melibatkan ekspresi sukacita kolektif. Jadi fokusnya pada Allah, ingat fokusnya pada Allah, bukan diri. Pujian Miriam ini menegaskan inti ibadah sejati, meninggikan Allah yang berdaulat atas sejarah dan peperangan, bukan meninggikan manusia. Ada liturgi, ada pengajaran iman, ada lagu dan refrain ini fungsinya apa? Alat pengajaran iman. Jadi lewat lagu iman kita juga ditumbuhkan lebih dalam. Ada dapat pengajaran di sini. Wow. Jadi umat mengingat karya Allah melalui pujian itu lebih dalam dari pengajaran, saudara. Makanya kalau pengajaran itu dibawa nyanyi, saudara ya. Saya ingat waktu saya belajar Yunani, ditaruh nadanya potong bebe angsa. Alpha, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, yodo, nono. Nah, saya udah lupa juga, saudara ya. Nanti saya ingatkan lagi, saya nyanyikan. Ya. Jadi supaya orang Yahudi juga begitu. Kalau mau menghafal itu saudara, mereka itu nyanyikan. Jadi kalau Anda sulit, misalnya kalau juga menghafal ayat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, mungkin apa yang kamu sulit, buatkan aja lagunya, saudara ya. Nanti saya mau ambil sesuatu, nanti saya buat lagu sendiri, saudara ya. Jadi kan lagu itu bagus ya. Ada sejarah di situ, ada pengajaran di situ ya dan ada nada, yaitu senang sekali. Makanya anak-anak autis, anak-anak yang ini juga dibawa ke musik, saudara. Jadi musik itu luar biasa. Itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan kita juga, saudara ya, karena kita gambaran dari Tuhan. Tanpa musik hidup ini, saya tidak bisa bayangkan, saudara. Saya suka mendengar alunan musik, ya. Banyak terapi dari musik juga. Oke, kita balik ke bilangan 12. Saudara,
Miriam dan Harun di sini intinya mereka mengatai Musa tentang perempuan Kus karena memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi siapa sih perempuan Kus? Ini kemungkinan perempuan dari Ethiopia. Wow, Ethiopia itu Afrika. Jadi ini kayak kulit hitam pasti beda. Mungkin karena orang Yahudi kan cantik-cantik gitu ya. Kalau orang Ethiopia, orang Afrika kurang cantik kali saudara enggak lah. Itu semua kita cantik, percayalah, cantik unik ya. Jadi ada perdebatan. Mungkin ini Zipora istri Midian Musa atau istri kedua. Jadi saya baru melihat cari-cari apakah yang dimaksud ini Jipora atau memang Musa juga punya istri yang kedua. Ini sedang pertanyaan gitu ya saudara ya. Karena memang dulu diizinkan ini budaya dan ikut-ikutan ini budaya ya bukan kebenaran. Jadi dulu kebiasaan memang bisa beristri dua karena dulu belum zaman ini ya saudara ya. Tapi yang Alkitab bukan mengajarkan boleh poligami enggak. Justru ini memaparkan poligami akan punya banyak komplikasi. Wah, tapi Alkitab jujur. Jadi perhatikan, semua orang yang berpoligami itu banyak komplikasinya. Konsekuensinya juga ada. Jadi sebenarnya Alkitab sangat terutama perjanjian baru melarang poligami. Dan walaupun ada perjanjian lama, ini jujur sekali Alkitab memeberkan semuanya. Tapi dia menceritakan tentang budaya, tapi bukan menceritakan ini yang benar ya. Karena Nabi begini ikutin ya. Enggak juga. Jangan ikutin kesalahannya, ikutin kebenarannya, saudara ya. Jadi bisa Miriam, Midian ya perempuan Midian Jipora kan istri Midian Musa. Ya mungkin ada istri kedua. Nah dan Miriam Harun terganggu dengan pilihan Musa karena mungkin warna kulit aja udah beda gitu ya. Ada sosial kultural karena di dulu orang Israel dilarang perkawinan lintas etnis. Ini bisa menimbulkan konflik identitas dalam komunitas Israel. Jadi dulu mereka itu betul-betul menjaga. Makanya orang Samaria itu belasteran orang Israel yang menikah sama campuran-campuran. Nah, tapi dalam Kristus semua disatukan. Walaupun dulu disarankan jangan, saudara, tapi ada banyak transformasi yang Kristus bawa ketika Kristus memberi perumpamaan, dia membela orang Samaria yang sering direndahkan, diremehkan. Ternyata orang Samaria yang lebih punya hati menolong orang yang susah daripada orang Yahudi bahkan sekalipun imam, saudara. Banyak pembaharuan yang Kristus bawa baik kaum terpinggirkan dan banyak kaum perempuan yang dibela oleh Kristus. Saudara saya sangat mengagumi Kristus. Dia banyak membela kaum perempuan, wanita Samaria, ya, wanita Kanaan. Justru yang Yesus jamah orang yang bukan hanya terpinggirkan, saudara, tapi kebangsaannya juga nggak dilirik. Jadi kamu siapa beda-bedain orang, ya? Ya, jangan jangan suka beda-bedain orang. Nanti kamu gigit jari. Kamu nggak tahu orang yang kamu remehkan itu jadi apa nanti. Ya, jadi di sini ini menimbulkan konflik identitas, makanya dilarang. Jadi Miriam sama Harun terganggu. Dan ini juga awalnya kelihatan persoalan etnis, tapi sebenarnya lebih kepada kecemburuan. Ada iri hati Miriam dan Harun terhadap Musa karena adiknya paling kecil otoritas Musa yang Tuhan beri, tapi dicari-cari kesalahan. Saudara, kadang orang ya, kalau udah diiriin, dicemburuin, orang yang sama-sama cemburu, sama-sama iri, mereka tuh akan bergabung, saudara. Ya, saya sudah tahu rasanya dicemburuin. Yang sama-sama iri sama saya, mereka akan menjadi sahabat kompak, saudara, karena membenci saya, gitu ya, saudara ya. Dan sebenarnya yang saya lakukan, kita kan nggak ada yang sempurna, saudara. Dicari-cari aja kesalahan kita. Kalau kita itu udah dicemburuin untuk sesuatu atau merupakan ancaman untuk sesuatu di ke depan. Biasanya orang yang sama-sama terancam mereka akan menjadi komplotan yang bagus, saudara. Mereka hanya cari-cari celah. Mereka hanya cari apa ya kesalahannya, apa ya kesalahannya. Oh iya, ini bilang ini ada kesalahan. Padahal dia juga punya kesalahan. Mungkin kesalahannya lebih besar, saudara. Tapi begitulah kalau orang sudah iri ya. Jadi seringkali konflik rohani juga terselubung dalam isu lahir ya. Ini sudah sering saya lihat, saudara. Dikeluarin, diungkit-ungkit kesalahannya kayak dia nggak pernah punya kesalahan. Ya ini diomongin, padahal sama dia nggak pernah diomongin. Ini mengerikan pemimpin yang seperti ini, saudara ya. Dan dikatakan di ayat 2, sungguhkah Tuhan hanya berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga? Dia seakan-akan memakai yang benar, saudara ya. Itu didengar Tuhan. Anda, pemimpin, Anda iri sama pemimpin yang lain. Anda cari kesalahan dia lah, dosa dia masa lalu lah, pada dosa Anda juga banyak. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu motif-motif yang tulus menegur. Kalau tulus menegur nggak kayak gini, saudara ya. Miriam Harum membuat pertanyaan untuk mempengaruhi orang-orang.
eksklusivitas kepemimpinan Musa. Saya sudah tahu rasanya ditusuk-tusuk dari belakang, dijelek-jelekin, dicari-cari kesalahan saya. Saya sudah tahu rasanya, saudara. Dia cari jejak rekaman media sosial yang mungkin ya dia bisa pakai itu, dia kelabui, dia pakai power abuse, ya seperti itu ya, saudara. Peter sudah ditulis. Nih, ini tulis. Kaos dan celana kaos. Ya, oke. Saya sambil ngomong anak, nah, saudara ya. Maklum. Jadi, Miriam mempertanyakan eksklusivitas kepemimpinan Musa. Jadi di sini ada bentuk pertanyaan retoris yang memang menantang otoritas Musa. Saudara, Tuhan memang bisa bicara dengan siapapun, baik mereka, Miriam, dan Harun. Tapi motivasi mereka salah. Mereka ingin sejajar dengan Musa, bukan tunduk pada panggilan khusus Musa. Kita harus tahu, tiap kita punya panggilan kita masing-masing. Jadi nggak usah mencampuri panggilan orang. Apalagi Anda coba-coba menghalangi dia memenuhi panggilan. Tuhan yang akan menjadi lawan Anda. Ketika Tuhan mendengar, tidak ada keluhan atau pemberontakan yang tersembunyi bagi Allah. Saudara, apa yang kita lakukan secara tersembunyi, politis, saudara, itu akan terungkap, saudara. Musa sangat lembut hatinya. Dikatakan dia paling lembut, manusia paling lembut di atas muka bumi. Kayak gini aja dikatain. Yang ngatain juga orang dalam gitu saudaranya. Jadi hati-hati dengan orang dalam saudara ya. Orang-orang terdekat Anda, pemimpin Anda juga mungkin Anda harus siap-siap yang jadinya jangan sampai kepahitan aja. Contohnya jangan lihat manusia, kamu kecewa, lihat kepada Tuhan. Musa udah lembut hati, sudah rendah hati. Dia tidak cari pembalasan buat kakak dan abangnya yang ngatain dia. Wah sakit loh yang ngatain dia kakaknya sendiri, abangnya sendiri. Tapi Musa tidak membela diri. Nah, ketika kita tidak membela diri, biarkanlah pembelaan Allah yang bicara, saudara. Allah akan bertindak. Pemimpin sejati menunjukkan kerendahan hati, bukan perebutan kuasa. Lebih baik kita mengalah. Ya, saudara, kalau Anda dihalang-halangi di suatu tempat, nggak dikasih ruang, lebih baik Anda pergi baik-baik, permisi baik-baik, minta maaf walaupun Anda nggak salah, saudara. Tuhan melihat air matamu. Tuhan tahu kalau kamu dikata-katain, kamu difitnah. Tuhan tahu, saudara. Ya, biarlah Tuhan yang akan membela dan kebenaran pasti akan terungkap pada waktunya. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, keluar kamu bertiga ke kemah. Tuhan turun dalam tiang awan, saudara. Tiang awan dulu adalah tanda kehadiran Tuhan yang kudus. Wow, luar biasa ya. Tuhan langsung bicara lewat tiang awan, ya. Jadi Tuhan langsung turun tangan. Dia sedih. Pemimpin yang dia utus dikata-katain. Nah, kamu juga hati-hati ngata-ngatain hamba Tuhan ya. Mau dia kaya raya bukan urusanmu. Hati-hati aja, jangan ngata-ngatain hamba Tuhan. Mau dia kaya raya lah, itu kan masih dugaan-dugaanmu. Mau ada bukti juga, apa juga urusannya samamu. Kan bukan uangmu, ya kan? Lebih baik kau doakan. Tegur empat mata, jangan pula kau masukkan dalam media sosialmu, kau permalukan. Ini ya orang yang kayak gini ya saudara ya. Ini tipe nusuk dari belakang ini kayak gini. Terus dia punya jemaat bukan dia urusin. Nanti jemaatnya nyusut ya. Dia ngurusin hamba Tuhan besar-besar terus ya. Kapan dia jadi hamba Tuhan besar ya? Harusnya dia memperlengkapi kapasitasnya gitu ya saudara ya. Jadi semua dipanggil oleh Tuhan. Ada konflik kepemimpinan dalam umat Tuhan. Bukan hanya soal manusia, tapi soal Allah sebagai pemilik otoritas pelayanan. Siapapun kita, pemimpin tertinggi. Ingat, bukan Anda pemimpin yang memiliki semuanya. Yang punya otoritas tertinggi itu adalah Tuhan. Dia pemilik otoritas pelayanan. Dan Tuhan menegaskan dengan caranya berfirman melalui nabi, melalui mimpi, penglihatan. Tetapi saudara, hanya kepada Musa lah Tuhan berhadapan muka, dengan gamblang, tanpa teka-teki. Saudara, saya melihat ini luar biasa. Dengan Musa, Tuhan itu berhadapan muka. Bertemu muka, kalau dulu harus lewat nabi, lewat mimpi, lewat penglihatan. Itu artinya Musa punya otoritas unik. Itu haknya Tuhan. Dia beda dari nabi lainnya. Jadi di sini ada kunci panim el panim, muka dengan muka. Tuhan menetapkan tingkat otoritas itu berbeda. Jadi jangan kamu yang angkat-angkat diri. Oh, aku lebih berotoritas daripada ini. Oh, ini belum setahun, ini udah 2 tahun. Padahal ada juga yang baru nongol gitu ya, saudara ya. Jadi itu betul-betul harus berdoa sungguh-sungguh. Tapi percayalah, sehebat apapun manusia dengan politisnya menyingkir-nyingkirkan,
tangan Tuhan yang akan membuka jalan kalau dia yang memanggil, saudara ya. Jadi Musa punya otoritas unik. Tuhan menetapkan tingkat otoritas yang berbeda. Menghormati otoritas ilahi berarti menghormati Allah sendiri. Ya, menghormati otoritas ilahi berarti menghormati Allah sendiri, saudara. Jadi Tuhan murka pada Miriam dan Harun. Murka ini adalah reaksi kudus terhadap kesombongan. Ini ada kepergian awan kemuliaan, ini tanda penghukuman. Tuhan tidak kompromi dengan kesombongan yang mengganggu panggilan kudus. Hati-hati kamu. Kamu nggak tahu panggilan orang. Kenapa kamu batasi panggilan orang? Kamu merasa kamu saja yang dipanggil, kamu saja yang punya otoritas ya. Kamu saja ya. Kamu perlu bertanya juga, saudara ya. Karena setiap otoritas itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan tidak kompromi dengan kesombongan yang mengganggu panggilan kudus. Nah, saudara, bila kita baca ayat 10, ketika awan itu telah naik dari atas kemah, tampaklah Miriam kena kusta. Miriam akhirnya kena kusta, saudara, putih seperti salju. Hati-hati kita yang suka ngatain hamba Tuhan ya. Nanti kena kusta pula, kusta yang lain, saudara, kusta yang berbeda gitu ya, saudara. Dan Harun juga kena kusta. Mereka kena kusta. Ini kusta, ini najis, simbol najis, terpisah, simbol kutukan Allah. Mengapa hanya Miriam? Diduga karena dia penggerak utama pemberontakan, ya. Jadi di sini yang kena kusta, Harun sebenarnya sudah dipengaruhi, tapi Miriam yang eh, penggerak utama pemberontakan. Ini urutannya dimulai dari namanya, saudara. Jadi dosa kepemimpinan itu punya konsekuensi serius. Kamu pemimpin, jatuhin pemimpin lain, hati-hati, saudara ya. Kalau kamu pernah ngatain hamba Tuhan, minta ampun. Walaupun memang kadang hamba Tuhan itu yang salah, nggak usah, nggak urusanmu. Ya saudara, saya juga meminta Roh Kudus menyelidiki saudara. Karena memang kadang yang hamba Tuhan yang menjatuhin ya hamba Tuhan juga saudara ya. Yang membatasi ya sesama hamba Tuhan juga nggak mungkin ya. Yang membatasi hamba Tuhan yang lain berkembang saudara nggak jauh-jauh hamba Tuhan juga yang merasa terancam. Ya, yang merasa enak kali kamu ya, enak kali nanti kamu lebih tinggi dari saya gitu. Pasti dia punya banyak cara politis. Itu sudah ada mau di gereja mau di pemerintahan sama, sami maun. Apalagi kalau dia cari uang di gereja, saudara ya atau makannya utamanya dari uang bukan ngasih uang gitu saudara itu lebih murni yang ngasih uang daripada yang cuma nerima uang saudara ya itu terancam banget deh sama orang-orang baru pastinya. Nah, jadi Harun berkata kepada Musa, janganlah kiranya ditanggungkan kepada kami dosa yang bodoh ini. Harun mengaku dosanya. Saudara, kita tidak ada yang tidak berdosa. Pembu- eh, jadi pengakuan itu awal dari pemulihan, saudara. Jangan tutupi dosa dengan dosa. Udah cepat aja ngaku. Harun langsung ngaku dosa. Dia mohon Musa jadi pengantara. Ini rendah hati, saudara. Biasanya orang udah tahu berdosa, gengsi aja dia bertobat, gengsi aja. Dan pemimpin rohani tetap butuh pengampunan. Pemimpin juga bisa salah. Jangan kau rasa aku pemimpinnya. Oh dia pemimpin, dia pendeta, dia nggak pasti salah. Ada mama-mama. Karena pendetanya ini salah sebenarnya. Tapi karena ini jemaat, saudara, dia memperlakukan salah jemaatnya yang mengancam. Lalu jemaat yang lain bilang, kan dia ini pendetanya. Jadi dia selalu menganggap pendetanya yang benar, saudara. Saudara, pendeta juga bisa salah. Dan bukan hanya bergantung pada pendeta, label banyak ada pun pendeta salah, saudara ya. Ya, makanya kita pendeta hati-hati, ya. Kalau Tuhan jamah, ada yang tegur, ya, rendah hati, ya, saudara. Karena kita juga butuh pengampunan, terutama pemimpin rohani akan lebih disiplin lebih tinggi, saudara. Dan Musa ini seperti pengantara, seperti Kristus pengantara kita. Dia rendah hati, sehingga orang yang rendah hati selalu ditinggikan oleh Tuhan. Dan berserulah Musa, saudara ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Pemimpin yang bersalah kepadamu. Mungkin kau salah diperlakukan. Saya tahu rasanya salah diperlakukan, saudara. Saya tahu rasanya dikata-katain, saudara. Saya tahu rasanya dibatas-batasi, saudara. Tapi saya belajar kepada Tuhan. Tuhan, panggilan saya datang daripadamu. Dan saya hanya mau dimurnikan. Saya juga pernah mengatain, saudara. Dan saya juga minta ampun. Tuhan, ampuni aku. Saudara, pengakuan adalah tempat pemulihan, saudara. Itu awal dari pemulihan, saudara. Jadi doa singkat, sederhana, tulus ya. Musa tidak menuntut balas. Jadi pemimpin sejati tidak memelihara sakit hati, tapi berdoa bagi yang menyakitinya.
Dan Tuhan menjawab, Miriam memang harus dikucilkan 7 hari, didisiplin saudara. Ini konsekuensi tidak dihapus meski ada pengampunan, ada konsekuensi. Memang kamu diampuni, tapi ada konsekuensi. Ini periode disiplin, pengudusan saudara ya. Tuhan itu penuh kasih, tapi juga adil. Jadi proses disiplin rohani harus selalu ditegakkan. Saudara, lalu setelah Miriam selesai disiplin, umat bergerak maju. Di sini ada perjalanan rohani Allah yang tidak boleh terhenti oleh kegagalan seorang pemimpin. Allah tetap memimpin. Pemimpin bisa salah, bisa gagal, tapi Allah tidak pernah gagal dan Allah akan tetap memimpin. Saudara, di sini yang apa yang kita pelajari? Iri hati dan kesombongan merusak pelayanan. Miriam yang luar biasa dan Harun pernah jatuh karena ingin sejajar dengan Musa. Hati-hati ya saudara. Kerendahan hati Musa menyingkapkan kepemimpinan sejati. Apakah Anda sebagai pemimpin cukup sebagai pemimpin yang rendah hati, saudara? Tidak bela diri dan hanya mengandalkan Allah. Dan Allah menetapkan otoritas rohani dengan caranya. Tidak semua orang punya panggilan yang sama, saudara. Ingat, tidak semua orang. Jadi nggak usah iri-irian sebenarnya, saudara. Dan makanya jangan lihat orang, lihat pada Tuhan. Dan bagaimana kita memenuhi apa yang menjadi destiny Tuhan. Dosa kepemimpinan punya konsekuensi serius. Saya ulang, dosa kepemimpinan punya konsekuensi serius. Seperti Miriam dihukum kusta dan diasingkan. Saudara, Anda pemimpin, Anda akan didisiplin lebih tinggi dari orang-orang biasa. Anda pendeta, Anda akan didisiplin Tuhan lebih tinggi ketika Anda salah. Anda pendeta, jatuh-jatuhin pendeta, hati-hati Anda. Ya, Anda lebih didisiplin 7 kali lebih tinggi daripada jemaat biasa yang ngatain hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, jemaat biasa ngatain hamba Tuhan karena dia nggak ngerti. Tetapi Anda sesama pendeta ngatain pendeta, padahal dia pendeta yang tulus karena Anda iri aja, ya saudara ya. Hati-hati. Selalu ada konsekuensi. Anda minta ampun, betul. Kalau Anda sudah mempermalukan itu pendeta, bersihkan segera. Karena kalau Anda, iya kan aku udah minta ampun, tapi Anda tetap aja ada gosip yang Anda buat itu tanpa Anda hapus. Wah, Anda pasti dapat konsekuensi. Jadi dosa kepemimpinan itu sangat serius. Kasih karunia memang tetap bekerja, seperti Musa. Tuhan memulihkan, tapi ada disiplin. Nah, kita tadi membahas Miriam, tapi intinya di sini yang mau kita bahas Miriam, walaupun kisahnya tidak bisa terlepas dari kisah Musa. The first prophetess, perempuan yang menyanyi, memimpin, dan belajar rendah hati. Wow, saya sangat diberkati dengan kisah Miriam ini, saudara ya. Jadi dari sini kita belajar, saudara, bagaimana Miriam sosok perempuan penting dalam Alkitab. Dia perempuan yang memimpin perempuan Israel menari dan menyanyi setelah kemenangan. Tuhan memberi kemenangan membelah laut Teberau. Mereka bernyanyi dan Tuhan membawa umat masuk lebih dalam, masuk ke umat penyembahan. Ini menunjukkan sisi Miriam di kejatuhannya itu lebih di bilangan 12. Dia jatuh dalam kesombongan. Dia menentang Musa bersama Harun dan dihukum Tuhan dengan kusta. Namun, melalui proses ini dia belajar kerendahan hati. Siapa sih kita yang semuanya mulus, saudara ya? Tapi kalau kita diproses, kita harus rendah hati. Supaya kita di lebih rendah hati. Jadi proses nggak pernah berhenti, saudara ya. Dari Miriam kita melihat gambaran lengkap perempuan. Miriam gambaran perempuan dengan karunia. Dia punya karunia di sini. Dia punya panggilan, tapi dia juga punya kelemahan. Setiap kita punya kelemahan. Musa juga punya kelemahan, saudara. Tetapi Tuhan memakainya dalam rencana besarnya. Miriam dipakai Tuhan dalam rencana besar. Saya mau bagikan 3. Pertama, talenta. Talenta adalah karunia, bukan milik pribadi. Miriam diberi karunia sebagai nabi perempuan. Dia memimpin penyembahan. Karunia adalah pemberian Tuhan. Ini bukan hasil usaha semata. Memang karunia harus dikembangkan. Jika tidak dijaga dengan kerendahan hati, saudara hati-hati. Karunia bisa jadi batu sandungan. Karunia dengan karakter. Karunia harus dibarengi dengan karakter yang benar. Karunia adalah anugerah, bukan trofi. Itu untuk membangun, bukan meninggikan diri. Saudara, saya ulang. Karunia adalah anugerah, bukan trofi. Itu untuk membangun, bukan meninggikan diri. Seperti saya kasih ilustrasi obor, saudara.
Apinya bisa menerangi orang banyak, tapi juga bisa membakar bila dipegang dengan sombong. Ya, obor dipakai, nggak dipakai dengan tepat dengan kesombongan, membakar nanti semua terbakar, kecamplak sana sini, gitu ya, saudara ya. Jadi, apakah kita memakai talenta kita? Karena setiap kita pasti diberi Tuhan karunia, diberi Tuhan talenta. Mau cacat, mau apapun ada, saudara. Cari ada, Tuhan itu adil. Dia mengangkat. Apakah talenta kita ini kita gunakan untuk mengangkat nama Tuhan atau sekedar cari tepuk tangan? Saudara. Kalau cuma cari tepuk tangan, taruh aja terus tepuk tangan di, karena ada bunyi-bunyi tepuk tangan, ye gitu ya saudara ya. Kalau ada apa lucu-lucu, padahal nggak lucu, ye gitu ada dipasangnya gitu saudara. Saya ketawanya gara-gara bunyi ketawanya itu gitu. Padahal sebenarnya dia nggak lucu, tapi dia punya ide supaya dia dihargai gitu ya. Karena dia hanya mau cari tepuk tangan gitu saudara ya. Kalau Anda mau cari tepuk tangan, taruh aja gitu. Anda ngomong sedikit, ada yang tepuk tangan, Anda nyalain biar Anda semangat gitu ya saudara. Kalau ada yang lihat ini ya saudara lucu banget gitu ya saudara ya. Nah saudara, yang kedua tadi yang pertama apa saudara? Talenta, karunia. Itu bukan milik kita, itu dari Tuhan. Kembalikan untuk Tuhan. Penyembahan sejati harus yang memuliakan Tuhan, bukan menyombongkan diri. Dalam Keluaran 15 ayat 21, Miriam memimpin nyanyian kemenangan. Bernyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Fokusnya bukan dirinya, melainkan Tuhan. Ingat, penyembahan itu fokusnya untuk Tuhan. Penyembahan sejati ini mengalihkan sorotan dari kita ke Allah. Kalau jadi kita aja yang mau disorot, there's something wrong, ya. Jadi penyembahan sejati bukan tentang suara kita didengar, tapi tentang nama Tuhan ditinggikan. Saudara, seorang konduktor orkestra, dia tidak ingin penonton fokus pada dirinya, tapi pada harmoni musik yang tercipta, saudara ya. Boleh, bukan berarti nggak jadi jaga penampil, supaya orang fokus sama Tuhan, tidak sama aku. Maka aku pakai pakaian seadanya, kalau bisa pun berantakan, biar orang nggak suka lihat aku, malah dia hanya bisa merasakan Tuhan. Itu bohong banget itu. Orang malah stres lihat kamu, nggak jaga penampilan, nggak jaga semuanya yang fisik, bukan saudara ya, bukan seperti itu saudara ya. Jadi saat kita melayani, kita menyanyi atau kita berkarya, adakah hati kita ini murni hanya untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, yang ketiga proses hati. Dari kesombongan ke kerendahan hati, saudara. Proses akan membuat kita rendah hati. Yang diproses pasti beda tanpa proses. Bilangan 12 menunjukkan sisi rapuh Miriam. Kita semua juga punya kerapuhan. Kita semua pernah buat kesalahan. Seperti Miriam yang minta ampun, dia nggak malu, nggak usah gengsi di hadapan Tuhan. Mau dosa apapun ungkapkan, saudara. Kita kalau pernah salah, kita salah terhadap pendeta lain yang udah kita jatuhin, kita salah terhadap orang yang kita sudah jatuhin, saudara. Akui kesalahanmu, saudara. Perbaiki, jangan diam aja. Nggak cukup juga ngaku. Kalau kau pernah fitnah dia, kau minta maaf. Dan kepada siapa kau ingat ngata-ngatain dia, kau cabut perkataanmu itu. Supaya Tuhan melimpahkan lebih berkat. Ketika kita rendah hati, Tuhan itu dekat pada orang yang remuk hati. Tuhan, aku salah. Tuhan, aku sombong. Tuhan, ampuni aku. Tuhan senang anak-anaknya yang aku salah. Saya selalu terkesima dengan cerita Yehuda, saudara. Ketika dia tidak sadar, dia tidur dengan Tamar. Tapi ada yang saya puji, dia sebenarnya gambaran kita yang juga bisa teledor, bisa salah, sangat manusiawi, saudara. Tapi Tuhan punya hak, dia memberi kepada orang-orang yang hancur hati dan besar hati. Yehuda punya bisa banyak alasan dia yang jebak. Dia bisa punya alasan politis, dia bisa buat alasan yang sangat menyanjung dia sebagai bangsawan. Tapi dia tidak mau melanjutkan bohong dengan bohong, dosa dengan dosa. Dia ngaku, saudara. Dia ngaku dosanya. Walau Tamar menantunya menjebak dia, tapi dia berkata setelah hatinya dijamah dan dia membuka hatinya, betul. Mungkin aku secara politik aku benar, aku bisa penjarakan ini perempuan karena dia menjebak aku. Tapi aku juga salah karena aku pergi ke pelacuran, aku pikir dia pelacur. Saudara, Anda sama dosanya dengan pelacur ketika Anda sudah mendaftar jadi salah satu
Pencicip pelacur, nggak ada bedanya Anda. Jangan pikir Anda pejabat, bisalah icip-icip pelacur. Dia memang pekerjaannya itu. Ya sama aja kamu. Kamu kan udah punya istri. Ngapain kamu sama, kalau kamu duda, kalau si Yehuda masih mending, dia duda. Ya kan? Dia memang punya kebutuhan biologis. Tapi kesalahannya kenapa dia nggak nikahin orang, nikahin yang dia suka. Kenapa mau icip-icip aja gitu ya saudara ya. Nah disitulah kesalahan Yehuda. Tapi saya senang Yehuda, dia ngaku salah. Perempuan ini lebih benar dari aku. Walau aku bangsawan, walau aku dijebak, walau ini perempuan yang kita bilang Black Widow yang buat dua anakku mati, dia nggak, bukan dia. Buktinya dia langsung hamil sama aku gitu ya saudara. Itu Yehuda dibukakan. Yehuda ini gambaran kita. Siapa sih kita nggak pernah buat dosa, saudara? Ada di sini nggak pernah buat dosa. Hah? Jadi Anda kalau juga pendeta, dia merendahkan hatinya, ngaku dosanya, jangan juga Anda remehin. Dasar kamu pendeta. Emang pendeta apa? Pendeta kan juga manusia, saudara ya. Ini kok jadi saya marah-marah ya, saudara? Oke. Langsung nanti nggak selesai-selesai nih kok bahas saudara ya. Udah mau jam 6. Ya dari kesombongan ke kerendahan hati Tuhan lebih tertarik. Tuhan menegur keras. Tetapi juga dia memulihkan setiap hati yang hancur penyesalan. Tuhan pandang mulia saudara. Dia tidak, mampus kamu udah dibilangin enak aja loh, enak aja. Nggak kayak gitu Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Walaupun ada disiplin nih saudara. Tetap ada disiplin yang seperti yang saya katakan. Tapi Tuhan itu lebih tertarik membentuk hati kita daripada sekedar memakai talenta kita. Saya ulang, Tuhan lebih tertarik membentuk hati kita daripada sekedar memakai talenta kita. Tanah liat yang indah itu harus dibentuk, diremas, bahkan dibakar, saudara. Baru jadi bejana yang kuat. Kalau nggak digituin nggak kuat ya, saudara. Nggak enak, nggak indah. Yang makin diproses indah itu prosesnya lebih sulit, saudara. Jadi jangan iri sama orang yang Anda tidak tahu proses di balik itu. Kalaupun dia sombong lagi, saudara, nanti dia diproses lagi kok, saudara. Ya kalau dia nggak mau diprotes, dia yang rugi. Ya nggak diproses gitu, bukan diprotes ya. Jadi saat ditegur, apakah kita marah atau kita mau dibentuk? Memang gak enak ditegur saudara, apalagi depan umum gitu ya saudara ya. Tapi proses sakit hati bisa jadi jalan menuju hati yang lebih lembut dan rendah hati. Jadi Miriam ini teladan perempuan yang dipanggil Tuhan. Dia bernyanyi dengan talenta yang menginspirasi penyembahan. Dia memimpin dengan keberanian di tengah umat. Dia belajar kerendahan hati melalui teguran dan proses. Jadi karunia tanpa kerendahan hati bisa jatuh. Penyembahan sejati selalu meninggikan Tuhan, bukan menonjolkan diri. Hati yang mau dibentuk itu akan menjadi wadah kemuliaan Tuhan. Saudara, talenta memang bisa membuka jalan, penyembahan bisa meninggikan Tuhan, tapi percayalah, hanya kerendahan hati yang menjaga kita tetap dipakainya. Kerendahan hati ini bicara karakter, saudara. Bisa punya karunia besar. Karakter Anda harus mengimbanginya. Saudara, ada banyak orang yang gak siap diberkati. Sama seperti cerita Hagar. Dia langsung hamil, langsung anggap remeh orang kaya. Orang kaya. Dia langsung anggap remeh Sarah, nyonyanya. Banyak orang yang dari miskin dulunya tiba-tiba jadi orang kaya, dia nggak siap. Kalau dia nggak siap jadi orang kaya, ini susah. Ini yang disebut orang kaya baru ya. Padahal kalau dia cuma mau menikmati, itu beda yang orang kaya baru ya saudara ya. Kan kalau dia cuma ngajak Anda iri aja, Anda bilang orang kaya baru, orang kaya baru, padahal Anda iri. Masa dia nggak bisa lagi menikmati rumahnya, itu bedain. Bedain yang jadi kesombongan, yang menjatuh-jatuhkan orang, baru itu dosa gitu ya saudara ya. Jadi bila kita bahas lagi lebih dalam di sini, ada keterhubungan dari Keluaran 15, 20, 21. Ini Miriam dalam sorotan positif. Jadi dia memaparkan dua sisi. Saudara, dia bernyanyi, dia memimpin, dia memakai talenta untuk penyembahan. Namun kalau kita membaca dari Bilangan 12, di sini Miriam dalam sorotan negatif. Karena ada kesombongan hati, ada iri hati terhadap otoritas, lalu harus belajar kerendahan hati melalui proses keras dari Tuhan. Apakah Anda mau diproses keras dulu, baru rendah hati, atau Tuhan cepat-cepat minta ampun, Tuhan ampuni aku. Kalau Anda sudah punya pikiran jahat tentang orang, cepat-cepat minta ampun, berubah. Jadi apa aspek yang relevan dengan di sini, saudara? Nah, talenta Miriam, dia punya karunia profetis dan musikal. Talenta, ini pemberian Allah, membangun iman umat. Tapi bahayanya talenta tanpa hati yang rendah hati bisa jadi bumerang, saudara. Penyembahan Miriam memimpin bangsa dalam pujian yang teosentris. Di sini kita belajar penyembahan sejati adalah respon terhadap karya Allah, bukan sarana meninggikan diri. Saudara,
ada di sini proses hati yang kita lihat. Bagaimana Miriam diproses keras. Dari sorak-sorai kemenangan, akhirnya ada juga disiplin keras, saudara. Tuhan mengizinkan proses dalam hidup kita untuk menguji dan merendahkan hati kita. Miriam, dia belajar bahwa pelayanan ini bukan soal posisi, saudara, tapi soal kerendahan hati di hadapan Allah. Jadi, Allah memberi karunia kepada pria dan perempuan untuk memimpin umat. Karunia itu harus dipakai dengan kerendahan hati dan dalam ketaatan pada otoritas Allah. Penyembahan sejati itu lahir dari hati yang berserah, bukan hati yang ingin diagungkan, ditonjolkan, bukan. Jadi proses penderitaan dan disiplin ini adalah cara Allah membentuk pemimpin rohani agar makin rendah hati dan murni. Saudara, saya ingat Whitney Houston, saudara. Dia penyanyi terbesar dunia, suaranya emas, dianggap anugerah luar biasa. Dia muda, dia terkenal, dia dipuji, dan menjadi ikon. Namun di balik kejayaannya dia jatuh dalam tekanan, kesombongan, dan kehancuran karena gaya hidup dan relasi yang salah. Jaga gaya hidupmu, jaga relasimu. Di sini mirip awalnya dengan Miriam, saudara. Miriam punya talenta luar biasa, membawa orang memimpin, menginspirasi banyak orang, tapi tanpa kerendahan hati dan disiplin, talenta itu bisa menjatuhkan. Jadi pesannya, karunia tanpa karakter akan rapuh. Karunia tanpa karakter akan rapuh. Namun, ada kesetaraan Miriam ini dengan Deborah. Bila kita membaca dari Hakim-Hakim 4, Deborah juga nabi perempuan, dia juga pemimpin Israel. Nah, Deborah memimpin bangsa juga dengan nyanyian kemenangan seperti yang dilakukan oleh Miriam ini. Mirip banget ya, mungkin karena dia juga terinspirasi oleh Miriam. Tetapi bedanya, saudara, Deborah menjadi pemimpin dan hakim dan ibu bangsa Israel karena dia tetap rendah hati. Dia tidak mau disebut jenderal, dia hanya mau disebut ibu Israel. Jadi Miriam maupun Deborah sama-sama nabi perempuan, sama-sama suka memimpin umat masuk dalam nyanyian kemenangan. Namun bedanya Deborah berjalan dalam kerendahan hati. Miriam sempat jatuh dalam kesombongan, tetapi saya percaya setelah diproses dia menjadi rendah hati. Jadi pesannya kerendahan hati, menjaga talenta tetap dipakai Tuhan dengan berkat penuh, saudara. Jadi kalau Whitney Houston ini menjadi potret dunia, talenta besar, tanpa pondasi yang rendah hati, jatuhnya hancur. Anda sudah lihat bagaimana. Saya nggak baru juga ceritain. Tapi seperti Deborah ini punya talenta besar dan dibarengin dengan kerendahan hati, dipakai Tuhan luar biasa. Wow, jadi kalau Anda mau tetap dipakai, walaupun Anda sangat powerful, tetaplah rendah hati. Saya mau ingatkan, tetaplah rendah hati. Jadi Allah memberi kita semua karunia dan itu dipakailah dengan rendah hati. Saudara saya mau tutup karunia bisa membuka pintu pelayanan. Tetapi hanya kerendahan hati yang menjaga kita tetap di dalamnya. Penyembahan sejati itu lahir saat sorotan dipindahkan dari panggung kita menuju tahta Allah. Ya saudara, jadi talenta tanpa karakter akan hancur. Tetapi karakter yang dibentuk Tuhan akan membuat talenta menjadi berkat. Miriam mengajarkan kita suara kita bisa indah, kepemimpinan kita bisa kuat, tapi hati kita harus tetap rendah hati. Allah memakai perempuan untuk bernubuat dan memimpin, tetapi ia juga membentuk hati mereka melalui proses. Rebana Miriam itu bergemah di tepi laut, tetapi hatinya diuji di padang gurun. Mungkin kau seorang song leader atau pengkhotbah besar penuh karisma, penuh karunia. Tapi saya mau ingatkan, tetaplah rendah hati. Dan hati kita diuji bukan di tepi laut, tapi di padang gurun. Di tempat yang tidak enak, saudara. Jadi penyembahan bukan sekedar nyanyian kemenangan, tapi pernyataan iman bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Saudara ingat, disiplin Tuhan bukan untuk menghancurkan, tapi memurnikan hati kita agar kita semakin layak dipakainya. Deborah menunjukkan kerendahan hati ibu Israel. Miriam mengingatkan kita bahwa panggilan bukan untuk diperebutkan, melainkan dijalani dengan setia. Pemimpin sejati bukan yang cari hormat, tetapi yang berdoa syafaat, bahkan bagi yang melawannya, saudara. Wow. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan saat ini.
Saudara, seorang perempuan bisa menjadi suara pujian dan suara atau suara perpecahan. Pilihannya pada kita. Pilihlah untuk meninggikan Tuhan, bukan ego. Karisma tanpa karakter meruntuhkan panggilan. Allah lebih menghargai hati yang taat daripada suara yang lantang. Tuhan lebih suka hatimu yang taat daripada sekedar suaramu yang lantang. Seperti yang dikatakannya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan-jantan. Pujian sejati lahir dari kerendahan hati, bukan kesombongan. Nabi sejati adalah yang menghormati otoritas, bukan menyaingi. Saudara, jadi taatilah pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Kalau pemimpinmu yang justru menyingkirkanmu karena merasa terancam, percayalah, besar hatilah dan carilah kepada Tuhan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Struktur hierarki bisa menghalangi. Ada banyak alasan untuk menghalangi orang karena ada iri hati. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan membuka jalan. Tangan yang pernah memegang rebana bisa kehilangan kemuliaan bila hati kita dikuasai iri hati. Jadi ketika di sini kita dituntun saudara, kepemimpinan sejati tidak menuntut hak, tidak bersaing, tetapi memberi teladan dalam kasih. Allah tidak menutup mata terhadap iri hati yang disamarkan secara rohani. Banyak orang iri hati dan menyamarkannya dengan bentuk-bentuk yang lain untuk menyingkirkan seseorang, untuk menjatuhkan seseorang. Kalau Anda mendengar ini dan Anda termasuk pelaku di dalamnya, cepatlah Anda bertobat. Pujian yang murni akan menggetarkan surga. Pemberontakan yang tersembunyi akan mengundang murkanya. Jadi setiap pemimpin mau sekuler mau rohani diuji bukan saat di puncak kemenangan, tapi terutama saat dia menghadapi godaan hati. Jadi bisa saat dia di puncak, saat juga di bawah, saudara. Semua pada saat menggoda hati. Jadi kisah Miriam ini sebagai pemimpin wanita yang berpengaruh sekaligus juga menunjukkan sisi kerapuhannya dalam lensa pujian, otoritas, hati yang murni, dan bahaya iri hati. Semoga ini mengingatkan kita pentingnya menjaga kerendahan hati karunia dibarengi karakter. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar banyak. Kami mau punya bukan hanya karisma yang kami kembangkan, tapi terutama karakter agar kami tidak meruntuhkan panggilan kami sendiri. Biar kami menjadi orang-orang yang mengembangkan talenta dan karakter kami. Semakin kau bentuk, membuat kami menjadi berkat. Biarlah pelajaran dari Miriam ini, di mana suara kami bisa indah, kepemimpinan kami bisa kuat, tapi kami harus terus menjaga hati agar tetap rendah hati supaya kami tidak jatuh. Tuhan pakai kami bernubuat, memimpin, bentuk hati kami melalui proses, kuatkan kami dalam pembentukan supaya kami tetap kuat, tetap rendah hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Baik teman-teman yang ada di YouTube, saudara Anda bisa mendengarkan rekaman ini di YouTube Priscilla Das Channel. Bagikan, komen, dan bagi Anda yang punya permohonan doa, Anda boleh sampaikan di kolom DM. Baik, terima kasih buat teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Zoom. Tuhan memberkati. Bye.